Vino, seorang TKI berusia 24 tahun dari Indonesia, berangkat ke Kanada dengan harapan besar untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataan pahit menantinya ketika agen yang dipercayainya ternyata menipu, meninggalkannya terlantar di negeri asing. Dalam kesendirian dan keputusasaan, Vino bertemu Sarah, seorang wanita bule yang penuh kebaikan hati. Dengan bantuan Sarah, Vino perlahan bangkit dari keterpurukan, menghadapi berbagai ujian, dan menemukan cinta sejati. Perjalanan mereka penuh liku dan konflik, terutama saat ancaman dari masa lalu dan tekanan sosial menguji kekuatan hubungan mereka. Namun, cinta dan keteguhan hati membawa mereka pada kebahagiaan dan kehidupan baru yang penuh harapan. Vino menatap langit senja dari jendela kamar kecilnya di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Udara hangat sore itu membawa aroma khas kota yang bercampur antara asap kendaraan dan bau makanan jalanan. Di depan rumah, ibunya sedang sibuk menyiapkan nasi bungkus untuk bekal perjalanan. Sementara ayahnya duduk termenung di kursi kayu, sesekali melirik ke arah Vino dengan mata yang penuh harap dan sedikit kekhawatiran. "Vino, kamu sudah siap, Nak?" tanya ibu dengan suara lembut, mencoba menyembunyikan rasa cemasnya. Vino mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu, aku sudah siap. Ini kesempatan besar buat aku dan keluarga." Sejak kecil, Vino selalu bermimpi bisa mengubah nasib keluarganya. Hidup di rumah kecil dengan 4 saudara dan orang tua yang bekerja keras sebagai pedagang kaki lima membuatnya sadar bahwa untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, ia harus berani mengambil langkah besar. Ketika agen tenaga kerja menawarkan pekerjaan di Kanada dengan janji gaji tinggi dan kehidupan yang lebih baik, Vino merasa ini adalah jawaban dari doanya selama ini. Namun, di balik semangat dan harapan itu, ada suara kecil dalam hatinya yang meragukan. "Apakah aku benar-benar siap? Apakah ini bukan jebakan?" pikir Vino. Tapi ia segera mengusir keraguan itu. "Aku harus percaya, ini jalan terbaik." Malam itu, keluarga kecil itu berkumpul di ruang tamu. Ayah memegang tangan Vino erat-erat, seolah ingin memberikan kekuatan yang tak terucapkan. "Nak, di sana nanti jangan mudah percaya sama orang. Jagalah diri baik-baik." Vino mengangguk, menahan haru yang mulai menggenang di matanya. "Iya, Pak. Aku janji." Keesokan harinya, dengan koper kecil berisi pakaian seadanya dan dokumen yang sudah diurus oleh agen, Vino berangkat ke bandara. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan bayangan masa depan yang cerah. Ia membayangkan bekerja keras, menabung, dan suatu hari bisa membawa keluarganya hidup lebih layak. Namun, saat pesawat mulai lepas landas, Vino merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan yang sulit diungkapkan. Ia tahu, hidupnya akan berubah mulai saat ini. Apapun yang terjadi, ia harus kuat. Demi keluarga, demi mimpi yang belum selesai. Suasana di Bandara Kanada sangat berbeda dengan yang pernah Vino bayangkan. Udara dingin menusuk kulitnya, dan keramaian, orang-orang asing membuatnya merasa kecil dan terasing. Agen yang menjemputnya tidak seperti yang dijanjikan. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada pekerjaan yang jelas. Vino mulai merasakan bahwa mimpinya mungkin tidak semulus yang ia bayangkan. Namun, di dalam hati ia masih menyimpan secercah harapan. "Aku harus bertahan, ini baru permulaan," bisiknya pelan. Bab pertama ini menggambarkan awal perjalanan Vino dengan segala harapan dan ketidakpastian yang mengiringinya. Pembaca diajak merasakan emosi Vino, antusiasme, kecemasan, dan cinta untuk keluarga, sebagai fondasi cerita yang akan berkembang lebih dalam di bab-bab berikutnya. Setibanya di Kanada, Vino langsung disambut oleh udara dingin yang menusuk tulang. Ia menggigil meski sudah mengenakan jaket tebal yang dibelikan ibunya. Langit kelabu dan angin yang berhembus kencang membuatnya merasa kecil dan asing di negeri yang jauh dari rumah. Bandara yang luas dan penuh orang-orang sibuk membuat Vino semakin sadar bahwa ia benar-benar berada di dunia yang berbeda. Namun, yang paling membuat hatinya mulai gelisah adalah kenyataan yang menunggu di luar bandara. Agen yang mengurus keberangkatannya, yang selama ini ia percaya, ternyata tidak menjemputnya seperti yang dijanjikan. Vino berdiri di antara kerumunan orang asing,
memegang koper kecilnya, mencoba menghubungi nomor yang diberikan agen. Teleponnya tidak diangkat. Pesan singkat yang dikirim tidak dibalas. Hari-hari pertama di Kanada berubah menjadi perjuangan yang berat. Vino belum mendapatkan pekerjaan, belum punya tempat tinggal tetap, dan bahasa Inggrisnya yang terbatas membuatnya sulit berkomunikasi. Ia mencoba mencari bantuan di pusat komunitas Indonesia yang ada di kota itu. Tapi mereka juga terbatas membantu, karena Vino belum memiliki dokumen resmi yang lengkap. Setiap malam, Vino tidur di bangku taman atau di ruang tunggu stasiun bus, berusaha menghangatkan diri dari dinginnya malam Kanada. Ia mulai merasakan betapa beratnya hidup sebagai pekerja migran yang terlantar. Ia ingat pesan ayahnya, jangan mudah percaya sama orang. Dan kini ia merasakan betapa pahitnya kenyataan ketika kepercayaan itu dikhianati. Vino juga mulai menyadari bahwa banyak pekerja migran lain yang mengalami nasib serupa. Ia mendengar cerita dari sesama TKI yang datang ke Kanada, bahwa agen-agen nakal sering menipu, menjanjikan pekerjaan yang tidak ada, atau memaksa mereka bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Beberapa dari mereka bahkan mengalami pelecehan dan ancaman, deportasi jika mengeluh 25. Meski begitu, Vino tidak mau menyerah. Ia mencoba belajar bahasa Inggris dari buku bekas yang ia beli dengan uang seadanya. Ia juga mencari pekerjaan serabutan, seperti mencuci piring di restoran kecil atau membantu membersihkan rumah tetangga. Semua ia lakukan demi bertahan hidup dan mengumpulkan uang untuk mengurus dokumen agar bisa bekerja secara legal. Di tengah kesulitan itu, Vino mulai merasakan kesepian yang dalam. Jauh dari keluarga, di negeri yang dingin dan asing, ia sering menangis diam-diam di sudut-sudut kota. Namun, ia selalu mengingat wajah ibu dan ayahnya, dan janji yang ia buat untuk membawa mereka keluar dari kesulitan. Bab ini menggambarkan betapa pahit dan beratnya realita yang dihadapi Vino setelah tiba di Kanada. Dari harapan yang tinggi, ia harus menghadapi penipuan agen dan kehidupan terlantar yang penuh tantangan. Pembaca diajak merasakan kesendirian, perjuangan, dan keteguhan hati Vino yang perlahan mulai diuji di negeri orang. Hari-hari Vino di Kanada semakin berat. Setelah tiba dengan penuh harapan, kini ia harus menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Agen yang menjanjikan pekerjaan dan tempat tinggal yang layak ternyata hanya janji kosong. Vino terlantar di negeri asing, tanpa pekerjaan tetap, tanpa tempat tinggal yang nyaman, dan dengan kemampuan bahasa Inggris yang masih terbatas. Setiap pagi, Vino bangun di sebuah shelter atau tempat penampungan sementara yang penuh sesak dengan para pekerja migran lain yang juga sedang berjuang. Tempat itu dingin, bau, dan jauh dari kata nyaman. Ia harus rela berbagi ruang tidur dengan banyak orang, tidur di atas kasur tipis yang sudah usang. Kadang suara-suara dari orang-orang yang stres dan putus asa membuatnya sulit tidur. Namun, Vino tahu ia harus bertahan. Cuaca Kanada yang dingin menusuk kulit membuatnya sering menggigil. Ia ingat betapa hangatnya rumah di Indonesia, betapa ramahnya keluarganya. Tapi di sini, ia harus belajar bertahan sendiri. Ia mulai bekerja serabutan, dari mencuci piring di restoran kecil, membersihkan rumah, hingga mengantar barang. Upah yang didapat tidak seberapa, tapi itu cukup untuk membeli makanan seadanya dan sedikit tabungan. Namun, perjuangan Vino bukan hanya soal fisik. Ia juga menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Beberapa majikan yang ia temui kasar dan tidak menghargai pekerja migran. Vino mendengar cerita dari sesama TKI tentang pelecehan, intimidasi, dan ancaman deportasi jika mereka berani mengeluh. Kondisi ini sejalan dengan laporan dari berbagai organisasi internasional yang menyebut pekerja migran di Kanada rentan terhadap eksploitasi dan perbudakan modern pemuda. Vino juga menyadari betapa sulitnya mengurus dokumen resmi tanpa bantuan yang memadai. Ia sering mengantre berjam-jam di kantor imigrasi, berusaha memahami prosedur yang rumit dan bahasa yang asing. Kadang ia merasa putus asa, tapi ia selalu mengingat janji pada keluarganya di Indonesia. Di tengah kesulitan itu, Vino mencoba belajar bahasa Inggris dari buku bekas dan video online. Ia tahu ini kunci untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan hidup lebih layak. Namun kemajuan terasa lambat dan terkadang membuatnya frustasi.
Selain itu, biaya hidup di Kanada yang tinggi menjadi beban tersendiri. Harga makanan, transportasi, dan terutama perumahan sangat mahal. Banyak pekerja migran yang terpaksa tinggal di tempat yang tidak layak atau berbagi kamar dengan banyak orang demi menghemat biaya 5. Vino pun mengalami hal serupa, tidur di tempat yang sempit dan kurang nyaman. Meski begitu, Vino tidak kehilangan harapan. Ia mulai mencari komunitas Indonesia di kota itu, berharap bisa mendapatkan dukungan dan teman yang mengerti perjuangannya. Di sana, ia bertemu dengan beberapa TKI yang sudah lebih lama tinggal di Kanada. Mereka berbagi cerita, tips bertahan, hidup, dan memberi semangat. Vino juga mendengar kabar bahwa pemerintah Kanada sedang berupaya memberikan jalur status penduduk tetap bagi pekerja asing yang memenuhi syarat 6. Ini menjadi angin segar bagi Vino, karena dengan status itu, ia bisa lebih terlindungi dan memiliki hak yang lebih jelas sebagai pekerja migran. Namun, untuk mencapai itu semua, Vino harus melewati banyak rintangan. Ia harus terus bekerja keras, belajar, dan menjaga semangatnya agar tidak patah. Ia tahu, perjalanan ini tidak mudah, tapi ia yakin suatu hari nanti akan ada cahaya di ujung jalan. Bab ini menggambarkan kehidupan Vino yang terlantar dan penuh perjuangan di Kanada. Dari kesulitan fisik, tekanan psikologis, hingga diskriminasi, dan ketidakadilan yang dialami pekerja migran, pembaca diajak merasakan betapa beratnya realita yang harus dihadapi Vino. Namun, di balik semua itu, ada keteguhan hati dan harapan yang terus menyala. Suatu sore yang dingin, saat Vino sedang duduk di bangku taman kecil di sudut kota, ia merasa sangat lelah dan hampir putus asa. Tubuhnya yang kurus menggigil kedinginan, dan perutnya keroncongan karena belum makan sejak pagi. Ia menatap langit kelabu sambil menghela napas panjang. Semua terasa begitu berat, kehidupan yang jauh dari rumah, penipuan agen, dan ketidakpastian masa depan. Tiba-tiba, seorang wanita muda dengan rambut pirang panjang dan senyum hangat mendekatinya. Ia membawa secangkir kopi hangat dan beberapa roti yang dibungkus rapi. "Hei, kamu kelihatan kedinginan. Ini, minum kopi hangat dan makan dulu," katanya dengan suara lembut, sambil duduk di sebelah Vino. Vino terkejut dan sedikit malu menerima bantuan itu. "Terima kasih, aku Vino," jawabnya dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. "Saya Sarah," jawab wanita itu sambil tersenyum. "Aku sering lihat kamu di sini, duduk sendirian. Kamu dari mana?" Vino mulai bercerita tentang dirinya. Asalnya dari Indonesia, keinginannya mencari kehidupan yang lebih baik, dan bagaimana ia tertipu agen hingga terlantar di sini. Sarah mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan memberikan kata-kata penyemangat. Percakapan itu menjadi awal dari sebuah persahabatan yang tak terduga. Sarah ternyata seorang guru bahasa Inggris yang tinggal di dekat taman itu. Ia sering melakukan kegiatan sosial membantu para pekerja migran dan tunawisma di kota. Melihat kondisi Vino yang memprihatinkan, Sarah merasa terpanggil untuk membantunya. Hari-hari berikutnya, Sarah mulai mengajak Vino ke komunitas sosial tempatnya bekerja. Di sana, Vino bertemu dengan orang-orang yang peduli dan mendapatkan bantuan berupa makanan, pakaian hangat, dan pelajaran bahasa Inggris gratis. Sarah juga membantunya mengurus beberapa dokumen penting dan mencari informasi tentang pekerjaan yang legal. Vino merasa ada secercah harapan baru. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Kanada, ia merasa tidak sendirian. Sarah bukan hanya membantu secara praktis, tapi juga memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Ia mulai belajar bahasa Inggris dengan lebih serius, berusaha mengatasi rasa malu dan keterbatasan yang selama ini menghambatnya. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Vino masih sering merasa canggung dan takut. Ia khawatir jika terlalu bergantung pada orang lain, ia akan menjadi beban. Tapi Sarah selalu meyakinkan, "Kita semua butuh bantuan, Vino. Tidak ada yang salah dengan itu." Di tengah hubungan yang semakin dekat, Vino mulai mengenal sisi lain dari Sarah. Seorang wanita yang ceria, penuh empati, dan berani memperjuangkan apa yang ia yakini. Sarah juga berbagi cerita tentang kehidupannya, keluarganya, dan impiannya untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Pertemuan mereka bukan hanya tentang bantuan materi,
tapi juga tentang kehangatan dan persahabatan yang menguatkan. Vino mulai merasakan bahwa di negeri asing ini ada seseorang yang benar-benar peduli dan percaya padanya. Bab ini menjadi titik balik dalam cerita Vino. Dari keterpurukan dan kesendirian, ia menemukan harapan baru melalui pertemuan dengan Sarah. Pembaca diajak merasakan kehangatan, empati, dan awal mula hubungan yang akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam di bab-bab berikutnya. Seiring waktu, hubungan Vino dan Sarah semakin erat. Dari awal pertemuan yang sederhana di taman, kini mereka mulai saling mengenal lebih dalam, berbagi cerita tentang masa lalu, harapan, dan mimpi yang belum tercapai. Sarah, dengan sikapnya yang hangat dan penuh perhatian, menjadi sosok yang sangat berarti bagi Vino di negeri asing ini. Sarah bukan hanya sekadar teman yang memberi bantuan materi. Ia mengajarkan Vino banyak hal, terutama soal bahasa dan budaya Kanada, yang selama ini menjadi penghalang besar bagi Vino. Setiap sore, setelah pulang dari pekerjaannya sebagai guru, Sarah mengajak Vino belajar bahasa Inggris di rumahnya yang sederhana tapi nyaman. Mereka duduk bersama di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangan, membahas kosakata, tata bahasa, dan cara berkomunikasi yang efektif. "Vino, jangan takut salah. Bahasa itu soal latihan dan keberanian," kata Sarah sambil tersenyum. Vino berusaha keras. Kadang ia merasa malu karena pengucapannya masih kacau atau sulit memahami percakapan sehari-hari. Tapi Sarah selalu sabar dan tidak pernah menghakimi. Ia percaya bahwa dengan ketekunan, Vino bisa melewati semua hambatan itu. Selain belajar bahasa, Sarah juga membantu Vino mengurus dokumen-dokumen penting yang selama ini menjadi kendala. Ia mengantar Vino ke kantor imigrasi, membantu mengisi formulir, dan menjelaskan prosedur yang rumit. Berkat bantuan Sarah, Vino mulai mendapatkan akses ke pekerjaan legal yang selama ini ia impikan. Namun, di balik semua kemajuan itu, Vino menyimpan rasa takut dan luka dari masa lalunya. Ia masih trauma dengan penipuan agen yang membuatnya terlantar, dan dana murder tidak berdaya. Kadang ia merasa cemas. Apakah semua ini hanya mimpi yang akan segera hancur? Apakah ia benar-benar bisa membangun kehidupan baru di sini? Sarah menyadari pergulatan batin Vino. Suatu malam, ketika mereka duduk di balkon rumah Sarah, Vino membuka diri. "Aku takut, Sarah. Takut kalau aku gagal lagi. Takut kalau semua yang aku perjuangkan sia-sia," ucap Vino dengan suara pelan. Sarah menggenggam tangan Vino erat. "Kamu tidak sendiri, Vino. Aku di sini, dan aku percaya kamu kuat. Kita akan lalui ini bersama." Kata-kata Sarah memberi kekuatan baru bagi Vino. Ia mulai belajar membuka diri dan percaya bahwa ada orang yang peduli dan bisa diandalkan. Hubungan mereka pun berkembang dari sekadar bantuan menjadi persahabatan yang dalam, bahkan mulai tumbuh benih-benih cinta, namun perjalanan mereka tidak selalu mulus. Perbedaan budaya dan latar belakang terkadang menjadi tantangan. Sarah berasal dari keluarga yang cukup konservatif dan memiliki pandangan tersendiri tentang hubungan dengan orang asing. Ia khawatir bagaimana keluarganya akan menerima Vino, seorang imigran yang datang dengan cerita kelam. Vino juga merasa canggung dengan perbedaan itu. Ia takut jika hubungannya dengan Sarah akan menjadi beban bagi wanita itu. Apalagi jika keluarganya menentang. Tapi mereka berdua sepakat untuk saling mendukung dan menghadapi segala rintangan bersama. Bab ini menampilkan proses Vino dan Sarah membangun kepercayaan dan kedekatan yang lebih dalam. Dari belajar bahasa hingga mengurus dokumen, dari berbagi, ketakutan hingga saling menguatkan, mereka mulai menemukan arti sebuah hubungan yang lebih dari sekadar bantuan. Pembaca diajak merasakan haru dan kehangatan dalam perjalanan mereka, sekaligus ketegangan yang mulai muncul dari perbedaan budaya dan tantangan sosial. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan yang penuh perjuangan dan harapan, Vino dan Sarah akhirnya menghadapi ujian terbesar dalam hubungan mereka. Puncak konflik yang selama ini mengintai mulai muncul, menguji sejauh mana cinta dan kepercayaan mereka mampu bertahan di tengah badai masalah yang datang bertubi-tubi. Ancaman dari masa lalu suatu hari, saat Vino sedang bekerja di sebuah restoran kecil yang baru ia dapatkan berkat bantuan Sarah, tiba-tiba seorang pria asing datang menghampirinya. Pria itu mengenakan pakaian rapi, namun tatapannya dingin dan penuh ancaman.
Kamu pikir bisa kabur begitu saja, Vino? Kata pria itu dengan suara rendah dan tajam. Kamu masih punya hutang dengan agen kami. Kalau tidak segera bayar, kamu akan menyesal. Vino terkejut dan ketakutan. Ternyata agen yang dulu menipunya tidak rela kehilangan pelanggannya. Mereka mengancam akan melaporkan Vino ke imigrasi, atau bahkan menyebarkan kebohongan yang bisa membuatnya dideportasi. Malam itu, Vino pulang dengan perasaan gelisah. Ia takut dan bingung harus berbuat apa. Ia tidak punya uang untuk membayar hutang yang tidak pernah ia buat secara nyata, dan ia takut jika masalah ini sampai diketahui Sarah. Tekanan dari keluarga Sarah di sisi lain, Sarah menghadapi tekanan dari keluarganya. Ketika ia mulai membuka hubungan dengan Vino, keluarganya yang konservatif tidak setuju. Mereka khawatir Sarah akan kehilangan masa depan yang cerah jika menikah dengan seorang imigran yang kehidupannya masih tidak pasti. Sarah, kamu harus pikirkan baik-baik. Jangan sampai kamu menyesal nanti, kata ibu Sarah dengan nada tegas saat mereka berbicara di rumah. Sarah merasa terjebak di antara cintanya pada Vino dan harapan keluarganya. Ia tidak ingin mengecewakan keluarganya, tapi ia juga tidak ingin kehilangan Vino yang sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Konflik batin dan perjuangan bersama Vino dan Sarah mulai sering bertengkar karena tekanan yang mereka alami. Vino merasa tertekan dengan ancaman dari agen dan takut membebani Sarah. Sarah merasa sedih karena keluarganya tidak mendukung, dan ia takut kehilangan Vino. Suatu malam setelah pertengkaran hebat, mereka duduk diam di ruang tamu Sarah. Vino menatap mata Sarah dengan penuh haru. Aku takut, Sarah. Aku takut kehilangan kamu. Tapi aku juga takut kalau aku tidak bisa melindungi kamu dari semua ini, ucap Vino dengan suara serak. Sarah menggenggam tangan Vino erat-erat. Kita tidak bisa menghindari masalah, Vino. Tapi kita bisa hadapi bersama. Aku percaya pada kita. Cinta kita lebih kuat dari semua ini. Mereka berdua menangis, melepas semua beban yang selama ini mereka pendam. Malam itu menjadi titik balik, di mana mereka memutuskan untuk saling mendukung dan berjuang bersama menghadapi segala rintangan. Mencari solusi dengan tekad yang baru, Sarah membantu Vino menghubungi organisasi bantuan hukum untuk pekerja migran. Mereka mencari cara untuk melaporkan agen penipu dan melindungi Vino dari ancaman yang terus menghantui. Vino juga mulai lebih aktif belajar bahasa Inggris dan mencari pekerjaan yang lebih stabil. Sarah terus memberikan semangat dan dukungan tanpa henti. Meski jalan masih panjang dan penuh tantangan, mereka yakin bahwa dengan cinta dan keteguhan hati, mereka bisa melewati masa sulit ini. Bab ini adalah puncak konflik cerita, di mana Vino dan Sarah diuji oleh ancaman masa lalu, tekanan sosial, dan konflik batin yang mendalam. Pembaca diajak merasakan ketegangan, ketakutan, dan haru dalam perjuangan mereka mempertahankan cinta dan kepercayaan di tengah badai masalah. Bab ini menjadi titik penting yang menentukan arah cerita ke bab-bab berikutnya, di mana harapan dan kebahagiaan mulai muncul dari perjuangan yang tidak mudah. Setelah melewati badai ujian yang berat di bab sebelumnya, Vino dan Sarah mulai merasakan angin segar dalam kehidupan mereka. Meskipun tantangan belum sepenuhnya hilang, mereka kini lebih kuat dan siap melangkah bersama membangun masa depan yang lebih baik. Membangun kehidupan baru, Vino berhasil mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah restoran yang cukup besar di pusat kota. Pekerjaan ini bukan hanya soal penghasilan, tapi juga sebuah pengakuan bahwa ia mulai diterima dan dihargai di negeri asing ini. Sarah selalu ada di sisinya, memberikan semangat dan dukungan tanpa henti. Vino semakin giat belajar bahasa Inggris. Ia tahu, kemampuan bahasa adalah kunci untuk membuka pintu kesempatan yang lebih luas. Sarah pun terus membantunya dengan mengajari kosakata baru dan latihan berbicara. Kadang mereka bercanda dan tertawa bersama, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Selain itu, mereka mulai mencari tempat tinggal yang lebih layak. Setelah menabung dari hasil kerja, Vino dan Sarah berhasil menyewa sebuah apartemen kecil namun nyaman. Meskipun sederhana, tempat itu menjadi simbol awal baru bagi mereka berdua, tempat di mana mereka bisa membangun mimpi bersama. Menghadapi tantangan sosial dan budaya meski sudah mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal, tantangan sosial dan budaya masih menghantui. Keluarga Sarah masih belum sepenuhnya menerima Vino.
Ada kekhawatiran dan prasangka yang sulit dihilangkan begitu saja. Sarah berusaha menjadi jembatan antara Vino dan keluarganya. Ia mengajak keluarga untuk mengenal Vino lebih dekat, berbagi cerita tentang perjuangan dan ketulusan hati Vino. Perlahan, sikap keluarga mulai berubah, meski masih ada keraguan yang tersisa. Di sisi lain, Vino juga berusaha memahami dan menghormati budaya Sarah. Ia belajar tentang kebiasaan dan tradisi yang berbeda, berusaha menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati dirinya. Ini bukan hal yang mudah, tapi mereka berdua percaya bahwa cinta dan saling pengertian bisa menjembatani perbedaan itu. Merencanakan masa depan dengan fondasi yang mulai kuat, Vino dan Sarah mulai merencanakan masa depan mereka. Mereka berbicara tentang impian menikah, membangun keluarga, dan hidup bersama dalam harmoni. Vino ingin mengajak keluarganya ke Kanada suatu hari nanti, agar mereka juga bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Sarah pun bermimpi membantu lebih banyak pekerja migran seperti Vino, memberikan mereka kesempatan dan dukungan yang selama ini sulit didapat. Mereka berdua sepakat bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang harapan bagi banyak orang yang berjuang di negeri orang. Ikatan yang kian kuat hari-hari yang mereka jalani bersama semakin mempererat ikatan cinta dan persahabatan. Dari tawa kecil di pagi hari, diskusi serius di malam hari, hingga dukungan saat menghadapi kesulitan, semuanya membentuk sebuah hubungan yang kokoh dan penuh makna. Vino merasa beruntung menemukan Sarah di saat ia paling rapuh. Sarah pun merasa hidupnya lebih berarti karena bisa berbagi dan berjuang bersama Vino. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukan hanya soal kebahagiaan, tapi juga tentang kesetiaan dan keberanian menghadapi segala rintangan. Bab ini menggambarkan fase kebangkitan dan harapan baru dalam perjalanan Vino dan Sarah. Setelah melewati konflik dan ujian, mereka mulai membangun kehidupan bersama dengan penuh semangat dan cinta. Pembaca diajak merasakan kehangatan, optimisme, dan kekuatan cinta yang mampu mengatasi perbedaan dan kesulitan. Hari itu terasa begitu istimewa. Matahari bersinar lembut, menghangatkan udara pagi di sebuah taman kecil yang penuh bunga warna-warni. Vino dan Sarah berdiri berdampingan, saling menatap dengan mata berbinar dan senyum tulus yang tak bisa disembunyikan. Setelah perjalanan panjang penuh liku, akhirnya mereka melangkah ke babak baru. Pernikahan. Sebuah upacara sederhana. Namun penuh makna pernikahan mereka diadakan dengan cara sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa teman dekat dan keluarga terdekat dari kedua belah pihak. Vino mengenakan batik khas Indonesia, sementara Sarah tampil anggun dengan gaun putih sederhana. Suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan, meski ada perbedaan budaya yang terasa harmonis. Saat mereka mengucapkan janji suci, suara hati mereka saling bersatu. Vino berjanji untuk selalu menjaga dan mencintai Sarah, sementara Sarah berjanji untuk selalu mendukung dan berdiri di samping Vino. Apapun yang terjadi, kehadiran keluarga Sarah yang mulai menerima Vino dengan hangat menjadi momen yang sangat berarti. Begitu pula dengan keluarga Vino yang turut hadir melalui video call dari Indonesia, memberikan doa dan semangat dari jauh, menatap masa depan dengan penuh harapan. Setelah pernikahan, Vino dan Sarah memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami, istri. Mereka menyewa sebuah apartemen kecil yang hangat dan nyaman, tempat di mana mereka bisa membangun mimpi bersama. Vino terus bekerja keras di restoran, sementara Sarah melanjutkan pekerjaannya sebagai guru dan aktif dalam kegiatan sosial. Mereka berdua berencana untuk mengunjungi keluarga Vino di Indonesia, memperkenalkan Sarah secara langsung, dan membawa kabar baik tentang kehidupan mereka di Kanada. Vino juga bertekad untuk membantu lebih banyak pekerja migran yang mengalami nasib serupa dengannya, menjadi suara dan pelindung bagi mereka. Cinta yang mengalahkan segala rintangan perjalanan Vino dan Sarah bukanlah cerita tentang kesempurnaan, melainkan tentang keteguhan hati dan cinta yang mampu mengalahkan segala rintangan. Dari penipuan agen, kesepian di negeri asing, diskriminasi, hingga tekanan sosial dan budaya, mereka berhasil melewati semuanya dengan keyakinan dan saling percaya. Cinta, mereka tumbuh bukan hanya dari kebahagiaan, tapi juga dari perjuangan bersama. Mereka belajar bahwa cinta sejati adalah tentang saling menguatkan, menerima kekurangan, dan berani melangkah bersama di tengah ketidakpastian.
Pesan untuk pembaca cerita Vino dan Sarah mengingatkan kita bahwa hidup penuh dengan tantangan, terutama ketika kita berani keluar dari zona nyaman dan mengejar mimpi di tempat yang jauh dari rumah. Namun, dengan keteguhan hati, dukungan dari orang-orang yang peduli, dan cinta yang tulus, kita bisa melewati segala rintangan dan menemukan kebahagiaan sejati. Bab terakhir ini menutup cerita dengan penuh harapan dan kebahagiaan. Pembaca diajak merasakan kehangatan cinta yang menguatkan, sekaligus inspirasi bahwa dalam perjalanan hidup, kita tidak pernah benar-benar sendiri jika ada cinta dan dukungan yang tulus.